Hina uang 5.000, 10.000. Karena dulu saya nyari duit itu susah banget. Saya di kafe dulu itu ya. Nyanyi dari kafe buka jam 8, jam 9 malam. Itu sampai tutup jam 2 itu. Berjuang. Siap, insyaallah. Tuan Takur mau siapa dulu kemudian siapa? Irfan, Ya, lagu pertama untuk Siti Masito, ya. kemudian baru Teddy Hasan. Oke. Jadi lagu pertama untuk Siti ya. Nanti kemanapun nanti kembali lagi. Kemudian nanti setelah itu untuk Teddy Hasan. Siap? Ini dia Siti Masito dan Teddy Hasan. Semangat Siti Masito dan Teddy Hasan. Satu buzzer saja untuk Pak Teddy. Bainul, terharu. Ya, namanya juga pengamen. Repertoire lagunya banyak. Jadi liriknya sih benar. Cara nyanyinya juga benar. Mungkin sekarang tempatnya juga benar ya Mas. Biasanya nyanyi ngamen di jalanan, tapi sekarang nyanyinya di sini. Udah kayak penyanyi beneran, suaranya bagus. Terima kasih, Bunda Ibu. Yang membuat Bainul terharu apa? Saya itu dulu juga bukan orang yang cukup. Jadi kalau saya lihat orang ngamen-ngamen gitu di jalanan atau di mana, saya selalu suka berbagi. Karena saya tahu bahwa dulu nyanyi itu saya nyanyi 5 lagu, 10 lagu di panggung. Honor saya itu cuman 5.000, 10.000. Kalau anak zaman sekarang tuh jadi penyanyi pendatang baru honornya udah 300.000, 1 juta. Bahkan sekarang udah ngetop di YouTube. Populer honornya udah 100 juta. Kalau zaman saya dulu nyanyi seharian 12.000 itu dikali saya nyanyi 5 tempat. Gak sampai 100.000. Makanya saya tuh sampai hari ini tuh melihat rupiah itu sangat berharga walaupun 10.000. Saya tidak mengizinkan ada orang menghina uang 5.000, 10.000. Karena dulu saya nyari duit itu susah banget. Saya di kafe dulu itu ya. Nyanyi dari kafe buka jam 8, jam 9 malam. Itu sampai tutup jam 2 itu saya nyanyi sambil joget. Full. Terus-terusan. Jadi saya nyanyi, makanya saya itu lagu dangdut. Dari zaman yang saya masih belum lahir saya tahu. Karena tamu yang ada di dalam kafe itu semuanya request lagunya macem-macem. Dan itu honor saya cuma 12.000 Saya itu kalau pulang, Mas Adam nunggu di mobil. Sambil ngitung saweran. Sawerannya itu kadang-kadang saya cuma dapat 2.000, 5.000. Nggak sampai 20.000. Makanya saya itu benar-benar sangat menghargai rupiah. Entah itu 5.000. Jadi kalau ada uang receh yang 5.000-an pun kalau di rumah saya kumpulin. Karena saya ingat bahwa mencari uang 5.000 aja dulu saya susah banget. Apalagi seorang pengamen yang hidupnya di jalanan. Mungkin mirip ya. Ya. Hanya tempatnya yang berbeda. Dan malam hari ini terangkat derajatnya nih. Benar. Jadi kita itu kalau bisa benar-benar menghargai orang yang perjuangannya berat. Jangan melihat sekarang enaknya. Gitu. Saya bisa berbagi sekarang karena saya ingat dulu saya susah. Ketika melihat orang berbagi itu kayaknya enak ya, duitnya banyak gitu. Saya melihat orang, saya tuh mungkin kalau saya bilang saya nyanyi sambil mengemis. Tapi saya ngemisnya ada tempatnya di kafe. Karena saya bernyanyi menunggu saya disawer. Kadang saya nyanyi tuh disawer 10.000 itu dibagi sama anak band. 10.000, 5.000-an itu masuk kotak. Tapi ketika saya nyanyi dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi.
Itu full nggak ada yang gantiin terus aja gitu. Dengan energik. Dengan energiknya kayak gitu. Kadang pulang itu kadang sampai muntah-muntah kadang-kadang Saking karena capeknya. iya. Dan itu makan istirahat cuman 30 menit sama bosnya. Dan buah dari kerja keras itu bisa dirasakan sekarang. Iya, makanya kita tuh kalau bisa, saya juga bukan orang yang jumawa, saya nggak mau kayak gitu. Karena saya melihat bahwa saya sendiri dulu pernah jadi orang susah. Makanya kalau lihat orang susah ketika saya sekarang bisa berbagi itu bukan karena saya sombong, duitnya akeh enggak. Karena kadang-kadang nurani saya itu mengatakan gitu. Dulu saya itu berasa jadi pengemis tapi ada tempatnya yang lebih lebih elegan ya di dalam. Lah kalau mereka ini kan istilahnya Di bawah terik matahari. di bawah terik matahari walaupun bukan pengemis ya. Mereka punya keahlian gitu. Ya. Tapi karena kemampuannya di situ dan memang bisanya di situ. Mengais rezeki di jalanan dengan Benar. kemampuannya. Ya. Tapi alhamdulillah ya Mbak Inul, dengan adanya acara itu kita banyak bersyukur kan dengar cerita banyak orang. Iya, saya tuh sebenarnya juga salah satu bisa berbagi begini itu juga suatu saat mengajarkan anak saya gitu. Jangan melihat mamanya sekarang duitnya banyak, bisnisnya banyak, aktivitasnya biar usianya banyak masih eksis, masih tinggi gitu. Tapi aku suatu saat pengen anak saya juga melihat bahwa mamanya itu benar-benar berjuang dari nol banget. Dari dia nggak punya apa-apa, nggak baju aja cuman kiloan bisa diganti, dicuci, diganti, dipakai lagi, dicuci, pakai lagi. Itu pernah ngalamin kayak gitu juga. Ya. Gilga juga, suami Happy juga seorang pengamen ya? Iya. Eh, Dulu kalau Mas Gilga itu dari kafe ke kafe A. Jadi ya begitulah lah. Kayak semalam itu cuman dapat kayak, kalau sekarang kan karena emang udah ada inflasi bla bla bla. Jadi Mas Gilga itu kayak semalam itu biasanya 200.000 itu bayarannya gitu, tingarahe gitu kan ya 200.000. Tapi 200.000 itu kalau di zaman sekarang kan termasuk ya pas ngepres gitu loh untuk membeli apa-apa juga masih kurang. Terus kalau apa ya, lek ngarani itu ya pas-pasan lah intinya. Tapi alhamdulillah karena konsistensi, karena Mas Gilga terus ngonten akhirnya juga sekarang udah banyak naik katanya 235.000 sekarang ya? Naik. ya. Naik 35.000. Iya, tapi maksudnya itu jangan pernah ngejudge seorang lain, jangan pernah ngejudge masa lalunya dia siapa, jangan pernah menyerah juga atas apa pencapaianmu. Biarlah orang bilang apa, biarlah